Hari ini kita coba lihat, zikir pagi tidak istiqomah, zikir petang tidak istiqomah, sholat duha tidak istiqomah, mengatakan Al-Quran tidak istiqomah, sholat malam juga tidak istiqomah. Semuanya apa saja amal soleh yang kemudian terlalaikan dari manusia cuma satu dong, dia mencintai dunia. Permasalahannya demikian. Bulan enang Al-Quran disinggung, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdaniya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimakumullah ta'ala jami'an ahli ta'lim, jemaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dan juga memohon ampunan atas segala kesalahan, baik yang berupa maksiat ataupun dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, yaitu dengan banyak-banyak memohon ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, dan hendaklah manusia itu memohon ampunan kepada Allah dalam hitungan sehari dan semalam, yaitu 70 kali atau 100 kali. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan hidayah taufiknya sehingga kita semuanya bisa istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu terkait masalah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya itu surat At-Takatsur. Itu surat yang termasuk di dalam juz 30 surat Takatsur ingkang panjenengan sedaya kathah ingkang hafal. Kami baca ayatnya terlebih dahulu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. At-Takatsur ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur, Allah telah melalaikan kalian semuanya. Telah melalaikan kalian semuanya apa? Yaitu At-Takatsur, kenikmatan-kenikmatan yang banyak atau bermegah-megahan. Hatta zutumul maqabir, sampai kalian semuanya itu mengunjungi kubur-kubur. Kalau sekali-kali tidak, jangan seperti itu. Saufa kelak ta'lamuna, kalian semuanya itu akan mengetahui.
Cuma kemudian kala sekali-kali tidak, jangan seperti itu. Saufa kelak ta'lamuna, kalian semuanya akan mengetahui. Kala, jangan begitu, sekali-kali tidak. Lau seandainya ta'lamuna, kalian mengetahui ilmal yakin dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, sungguh betul-betul engkau akan melihat neraka jahim. Cuma kemudian la tarawunnaha, engkau betul-betul akan melihat itu neraka itu ainal yakin, dengan penglihatan yang yakin. Cuma kemudian la tus'alunna, sungguh betul-betul engkau akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, anin nangin, tentang segala nikmat di dalam hidup. Ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sekarang kita lihat di dalam penjelasan kitabnya. Alhaqumut takasur, telah melalaikan panjenengan semuanya, yaitu at-takasur, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Kadang-kadang kalau diterjemahkan diartikan bermegah-megahan. Kenek panjenengan ningali nang terjemahan, berarti ada yang menerjemahkan telah melalaikan panjenengan semuanya, yaitu bermegah-megahan. Ada yang menerjemahkan yaitu kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Maksudnya adalah yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat itu, saghallakum hubbu dunya wa namuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Itu telah menyibukkan panjenengan semuanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah menjadikan sampean-sampean sibuk, yaitu segala kecintaan dunia. Kecintaan dunia menyibukkan panjenengan semuanya. Kalimatnya seperti itu. Wa zahratuha, bahkan yaitu perhiasan-perhiasan dunia, bahkan segala nikmat-nikmat dunia, andala bil akhirah, untuk mencari yaitu pahala akhirat. Maksudnya seperti ini, panjenengan pernah ngangen-ngangen boten? Kenapa kemudian sampai hari ini kita sholat malamnya tidak istiqomah? Kenapa panjenengan kemudian hari ini belum pula kemudian menghatamkan Al-Quran sampai bilangan 1 bulan sekali? Karena kita tahu menurut sunnah nek bisa khatam Al-Quran telung dina sepisan. Kalau tidak bisa hitung dina khatam sepisan. Nek tidak bisa sebulan sepisan. Lantas apa yang menyebabkan manusia itu sampai tidak khatam? 3 hari tidak khatam, 7 hari tidak khatam, sebulan juga tidak khatam. Atau kenapa pula manusia itu tidak istiqomah di dalam melakukan sholat malam? Atau kenapa pula kemudian manusia tidak istiqomah di dalam mendirikan sholat duha? Permasalahannya si cidok dengan dunia. Tidak ada alasan yang lain. Sampai suatu saat ditutup atau ketua atau wong jadi nasihat mengsampean, nah apa ya? Nyampo sholatnya kayak wah jin teman sih dengan dunia. Nah apa yang nyuruh kata maluan terus dinas pisan itu dinas pisan sebenarnya dengan dunia. Oh bisa tidak ada alasan. Jadi seandainya mengenai kenapa kemudian kita sampai hari ini tidak bisa membaca Al-Quran, dicipta permasalahan kebetulannya. Jadi apa baik yang memalingkan panjenengan semuanya dari pahala akhirat yang terbaik? Permasalahannya siji demen dunia. Makanya kemudian di sini itu disebutkan telah menyibukkan sampean segala kenikmatan-kenikmatan dunia, segala perhiasan-perhiasan dunia, yaitu telah menyibukkan kita semuanya dari untuk mencari pahala akhirat. Maksudnya demikian. Contoh, jangankan kau panjenengan sampai sekelas sahabat-sahabat Rasulullah itu juga dikhawatirkan oleh Nabi terhadap permasalahan ini. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah juga nang Nabi dikhawatiri banget. Itu diriwayatkan dari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah. Rasulullah pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah pernah mengutus yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah
ilal Bahrain, menuju negeri Bahrain. Rasulullah pernah mengutus sahabatnya yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menuju negeri Bahrain, yakni bijizyatiha, untuk mengambil jizyah. Jizyah itu pajak yang harus dibayarkan oleh orang kafir yang hidup pada pemerintahan Islam. Jadi jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan jaminan keamanan dan juga jaminan perlindungan dari pemerintahan Islam, dan dia memiliki hak yang sama sebagaimana orang-orang Islam. Nah, tatkala kemudian yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah menuju negeri Bahrain, faqaddima bi syai'in minal Bahrain, sampai kemudian dia tatkala pulang dari negeri Bahrain itu membawa harta benda yang banyak. Sampai Abu Ubaidah bin Jarrah pulang dari negeri Bahrain balik yaitu Madinah membawa harta benda yang banyak. Lantas ketika kemudian pulang, maka Rasulullah SAW mendirikan sholat bersama sahabat-sahabatnya. Terus Rasulullah sholat. Tatkala kemudian Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabatnya, tidak seperti biasa. Rasulullah tatkala kemudian selesai kemudian sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah langsung pergi. Biasanya Rasulullah duduk berzikir terlebih dahulu. Pada hari itu Rasulullah begitu selesai, dia kemudian uluk salam, ternyata kemudian Rasulullah langsung bangkit dan pergi. Lantas kemudian para sahabat-sahabatnya yang lain mengikuti di belakang Rasulullah. Terus sahabat-sahabat sing liyane ngetutna nang burine Nabi. Lantas kemudian fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat sahabat-sahabatnya yang mengikuti, kemudian Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Adulukum sami'tu mana Abu Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Wahai sahabat-sahabatku, bukankah kalian mengetahui? Aku kira menurutku kalian semua itu mengetahui kalau seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah pulang dari negeri Bahrain membawa harta benda yang banyak. Jadi Nabi kan bisa sahabat-sahabatnya, bukankah kalian itu mengetahui kalau Abu Ubaidah pulang dari negeri Bahrain dengan membawa harta benda yang banyak? Kata sahabat-sahabatnya kemudian menjawab, "Bala ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Bala ya Rasulullah." Kata sahabat Rasulullah, "Iya ya Rasulullah, kami mengetahui sesungguhnya Abu Ubaidah yaitu bin Jarrah telah pulang dari negeri Bahrain membawa harta benda yang banyak." Lantas kemudian Rasulullah berkata, "Yang aku takutkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku bukanlah kefakiran." Ciri Nabi, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku bukan kefakiran. Kata Rasulullah seperti itu. Tetapi yang aku takutkan adalah apabila pintu-pintu dunia kemudian telah dibuka. Kata Rasulullah demikian. Yang aku takutkan yaitu apabila pintu-pintu dunia telah dibuka. Lantas kemudian fatanafasuha, kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana orang-orang telah dulu yang kemudian berlomba-lomba mencari dunia, kemudian dunia menghancurkan mereka, sebagaimana dunia itu menghancurkan mereka juga akan menghancurkan kalian. Ini perkataan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Ewon dene, kini ewon dene. Kalau seandainya Rasulullah isi hidup di tengah-tengah kita hari ini, kira-kira ucapan yang pas buat awalnya dewek apa? Apa coba? Hari ini kita coba lihat. Zikir pagi tidak istiqomah, zikir petang tidak istiqomah, sholat duha tidak istiqomah, mengatakan Al-Quran tidak istiqomah, sholat malam juga tidak istiqomah. Semuanya apa saja amal soleh yang kemudian terlalaikan dari manusia cuma satu dong. Dia mencintai dunia. Permasalahannya demikian. Mulanya nang Al-Quran disinggung, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ini mulanya nang Allah diemut nang kados makan.
Kemudian berikutnya, qala Ibnu Abi Hatim. Sekarang berkata Ibnu Abi Hatim, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami, bapakku telah menyebutkan kepada kami, Zakaria bin Yahya al-Waqar al-Misri telah menyebutkan kepada kami, Khalid ibn Abdidain Ani bin Zaid bin Aslam, dari Ibnu Zaid bin Aslam, dari bapaknya. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, ayat At-Takasur ayat 1, Alhaakumut takasur, telah melalaikan kalian semuanya kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Maksudnya apa yang melalaikan manusia dari kenikmatan-kenikmatan yang banyak? Maksudnya adalah manita'atillah, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya yang melalaikan kita semuanya yaitu kenikmatan-kenikmatan banyak sehingga kemudian kita lalai. Ini kalau langsung ditafsir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijawab, kudune. Kalau setelah kemudian jenengan mengetahui ayat ini jenengan kalau sudah mengetahui ayat ini, kudune ngesuk dikir pagine istiqomah, dikir petangnya istiqomah. Apa mending ini pertemuan sebelumnya sudah disinggung, renungan umur tatkala usia 40 tahun. Dan kita tahu umur 40 tahun itu disinggung di dalam Al-Quran pada pertemuan minggu yang kemarin. Bahkan Imam Malik ngomong, dulu aku mendapati ulama-ulama di zamanku hidup, begitu mereka usia 40 tahun sudah tidak sibuk lagi memikirkan dunia, tapi mereka sibuk memikirkan akhirat. Hari ini kita telah terlewatkan usia 40 tahun. Ada yang 45, ada yang 46, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Kalau seandainya kita berpikir jauh, apalagi kemudian yang manusia itu keluhkan tatkala ia berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apakah kemudian mereka masih dilalaikan dengan segala dunia itu, kenikmatan-kenikmatan dunia? Sungguh sudah tidak pantas lagi, karena kita meyakini bahwa usia umur umat yaitu Rasulullah SAW paling-paling 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui jumlah itu. Janjane kulo panjenengan sedaya kemudian menggali ayat niki, Masya Allah, janjane lek menggali kelawan manah ingkang sekeco, kemudian jiwa yang lurus, jiwa yang bersih, kudune sedaya napa kemawon ingkang memang Rasulullah perintahkan, hal-hal yang memang itu disunahkan, kudune memang wis mulai dilakoni. Amargi kita tahu menunjukkan usia 40, 50, 60, 70 kewis musime persiapan dela meninggal undur maring nyasanipun Allah. Wis gak apa mending jejak. Nek dipenggali apa mending jejak. Ulah ning jenengan menggali gak apa mending jejak. Nek kulo panjenengan sedaya menggali kanthi teman-teman ki janjane wis gak apa mending. Apa mending nek sampean anak wis gede-gede pikir apa mending. Anak wis pada mentas kabeh, siki mau dari kaki-kaki ini kan apa maning? Kan apa paling coba? Atau mungkin panjenengan yang belum menjadi tua pemerintah, akan tetapi anak itu sudah besar-besar, kan apa maning coba? Kalau sampai hari ini usia kita sudah 60, 70 atau bahkan 55, kok belum sampai seperti itu, masih alhaakumut takasur, celaka. Nek dewek kemudian sampai seperti itu, jenengane celaka. Niku kados maka